بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid darini amin. Ila qaulihi al-babu sabi', bab yang ketujuh, fi haqiqatil maut, dalam hakikat kematian, wa ma yalqahu al-mayt, dan apa-apa yang ditemui oleh seorang mayit, fil qabri, di dalam kuburan, ila nafkhatis sur, sampai ditiupnya sangkakala. Bayan haqiqatul maut, penjelasan tentang hakikatnya kematian. I'lam, ketahuilah, anna linnasi, bahwa untuk orang-orang, fi haqiqatil maut, dalam hakikat kematian, zununan, adalah sebuah dugaan, kadzibatan, yang dusta, qad akhtau, dan mereka telah salah, fiha, di dalamnya. Fadhanna, maka berprasangka, ba'duhum, sebagian dari mereka, annal mauta, bahwa kematian, wal adamu, itu tidak ada. Kematian adalah sudah akhir dari segala sesuatu. Maksudnya Adam di sini. Sebagian orang punya prasangka salah tentang kematian. Ya, ada yang muslim, ada non muslim, kebanyakan sih. Ya, non muslim mereka menyangka bahwa kematian adalah Adam. Ya udah mati, ya udah selesai. Over, kalau game over, selesai. Permainannya selesai, hidup udah nggak ada lagi. La laysa sahihah. Taib. Wa annahu la hasyra, tidak ada, dan sesungguhnya tidak ada pengumpulan, wala nasyra, dan tidak ada kebangkitan, wala akibat, yang mereka kira, ya, yang ini perkiraan mereka bahwa kematian itu adalah habis dan tidak ada yang namanya hari kebangkitan, tidak ada dikumpulkan, nggak ada. Menurut keyakinan mereka nih sebagian orang. Taib. Wala akibat, dan mereka tidak mengira adanya penyiksaan. Akibah, tidak ada hukuman, tidak ada ganjaran terhadap lil khairi, untuk hal yang baik, wa syari, dan hal yang buruk. Wa anna mauta, dan sesungguhnya kematian, al insani, seseorang, kamauti, seperti kematian al hayawanat, hewan-hewan, wa jifafin nabat, dan keringnya tumbuhan. Wa hadza ra'yul malahidati, malahida. Wa hadza ra'yul malahidati, dan ini adalah pandangan orang-orang yang mengingkari. Wa malahida itu kayak mulhid. Kalau di kita ateisme. Mulhid yang tidak menyembah, tidak mengenali Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, itu malahida. Mulhid jam'uhu malahid. Tamam? Baik, lanjut. Wa kulli, dan setiap man la yu'minu, orang-orang yang tidak beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa dhanna qaumun, dan menduga seorang kaum, sesuatu kaum, sebagian kaum. Wa dhanna qaumun, dan menduga sebagian kaum, annahu, sesungguhnya, yan'adamu, menjadi tidak ada, ya, bil mauti, dengan kematian. Wala yata'allamu, dan mereka tidak merasa tersiksa, bi'iqabin, dengan siksaan. Wala yatana'amu, dan tidak merasa nikmat, bisawabin, dengan ganjaran, madama fil qabri, selagi masih di dalam kuburan, ila an yu'ada, sampai dia dikembalikan, fi waktul hasyri, pada waktu pengumpulan. Nah, jadi sebagian ada yang kayak muslimin berkeyakinan salah, yaitu nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur. Kalau mati di kubur masih nggak ada apa-apa, stop. Terus nanti kalau seseorang dibangkitkan, baru ada hukuman, baru ada ini. Dan ini sesat, ya nggak benar, karena adzabul qabr wa na'imul qabr thabit bil Quran was sunnah, mawjud dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW, hadits sahihah. Nggak bisa kita menganggapnya itu adalah tidak ada, ya. Taib. Wa qala akhurun, dan berkata sebagian yang lain, inna ruha, bahwa sesungguhnya ruh itu baqiyatun, kekal, la tan'adamu, tidak ada, bil mauti, dengan kematian, tidak akan hancur, maksudnya ya, dengan kematian. Taib. Wa innama, dan adapun al-mathabu, orang yang diberi pahala, wal ma'akibu, dan orang-orang yang diberi siksaan, hiya al-arwahu, itu adalah arwah-arwah, ruh-ruh, dunal jasad, bukan kepada jasad-jasad.
Wa innal ajsad dan adapun jasad-jasad la tub'atsu tidak dibangkitkan, wala tuhsyiru dan tidak dikumpulkan aslan sama sekali. Wa kullu hadhihi dan ini semua dzununi fasidatun. Dzununun fasidatun. Ini adalah prasangka kullu yang hadhihi dzununi, na'am. Alif lam itu ikra sawa. Wa kullu hadhihi dzununi dan ini adalah prasangka fasidatun yang jelek. Wa ma'ilatun dan condong anil haqqi dari kebenaran. Balil ladzi akan tapi tushhidu disaksikan, tashhadu menyaksikan. Lahu baginya turuku jalan-jalan al-i'tibar. Jalan di sini maksudnya bukan jalan-jalan ya. Jalan-jalan akhirnya jalan. Bukan jalan. Turuk di sini cara untuk memahami sesuatu, kan cara-cara i'tibar, cara-cara untuk mengetahui sesuatu. Baik. Wa tuntiku dan dikatakan bihi dengannya al-ayat ayat-ayat wal akhbar dan kabar-kabar. Annal mauta bahwa sesungguhnya kematian maknahu maknanya taghayyuru halin berubahnya keadaan faqat saja. Wa anna ruha dan sesungguhnya ruh baqiyatun itu kekal ba'da mufaraqatin setelah berpisah al-jasadi kepada jasadnya. Imma ada kalanya mu'adzabatan Bisa saja dia disiksa, wa imma muna'amatan bisa saja diberi kenikmatan. Wa ma'na mufariqatiha dan makna dari berpisahnya lil jasadi untuk jasadnya inqata'a terputusnya tasarrufiha tindakannya anil jasadi tasarrufiha penguasaannya atau pengaturannya ya, mengaturnya. Inqita'u tasarrufiha putusnya pengaturan dia anil jasad terhadap jasad. Baik. Bi khurujil jasadi dengan keluarnya jasad an ta'atiha dari ketaatannya. Fa innal a'dha dan adapun bagian anggota tubuh al-alatun adalah sebuah alat lirruhi untuk ruh tasta'miluha untuk ruh memakainya hatta sampai innaha li tabtishu hatta innaha la tabtishu sampai dia menggunakannya untuk memukul bil yadi dengan tangan, wa tasma'u dan mendengar bil udhuni dengan telinga, wa tabsuru dan melihat, wa tubsiru dan melihat bil aini dengan mata, wa ta'lamu dan ketahui dan mengetahui hakikat al asya sesuatu bil qalbi dengan hati. Wal qalbu hahuna dan adapun hati di sini ibaratun adalah sebuah gambaran ani ruh dari ruh. Farruhu dan adapun ruh ta'lamu mengetahui al asya sesuatu binafsiha dengan sendiri min ghairi alatin tanpa ada alat. Walidzalika dan hal tersebut qad yata'allamu binafsihi telah kadang-kadang qad yata'allamu kadang-kadang binafsihi dengan dirinya. Yata'allam apa? Qad yata'allam kadang-kadang dia merasa tersiksa. Walidzalika dan hal tersebut qad yata'allam dia terkadang dia merasa tersiksa binafsihi dengan dirinya sendiri. Bi anwa'in dari macam-macam al-husni dengan macam-macam. Bi anwa'in dengan macam-macam al-husni kesedihan wal ghammi dan kesusahan wal kamdi ya, wal kesumpekan gitu. Kamid itu kesusahan atau kesumpekan hati itu kamid. Baik. Wa yatana'amu dan dia terkadang merasa nikmat bi anwa'in dengan macam-macam al-farhi kesenangan wa sururi dan kebahagiaan. Wa kullu dzalika dan semua itu la yata'allaqu tidak tergantung tidak punya ikatan gitu ya. Tidak punya ketergantungan bisa juga. La yata'allaqu tidak punya ketergantungan bil a'dha'in dengan anggota tubuh. Fa kullu ma huwa wasfun dan setiap apa-apa yang disifati li ruhi untuk ruh binafsiha dengan dirinya sendiri fayabqa maka kekal ma'aha bersamanya ba'da mufaraqatil jasad setelah berpisahnya jasad. Wa ma huwa laha dan apa-apa yang padanya biwasitatin perantara dengan perantara biwasitati dengan perantara al-a'dha'i anggota tubuh fa ta'attalu maka menjadi kosong bimaut apa tidak berfungsi fa ta'attalu maka menjadi tidak berfungsi bimautin dengan kematian al-jasadi sebuah jasad illa sampai an tu'adu dikembalikan ar-ruhu ruh ilal jasadi kepada jasadnya
wala yab'adu dan tidak Yab'udu. wala yab'udu dan tidak menjadi jauh. An tu'adda untuk Tidak, la yab'ud itu tidak mustahil. Bisa saja ngartinya. La yab'ud mana bisa saja gitu. wala yab Tidak dianggap mustahil gitu. Tapi tidak jazm, tidak punya kepastian. Bisa saja. La yab'ud. Sesuatu yang bukan mustahil, an yu'adar ruh, itu akan dikembalikan ruh, ayo. ilal jasadi kepada jasad fil qabri di dalam kuburan. Wala yab'adu dan bisa Yab'ud. saja wala yab'udu dan bisa saja an tu'akhkhara untuk ditunda ila yaumil ba'thi sampai hari kebangkitan. Wallahu a'lam bima hakama dan Allah Maha mengetahui dari apa-apa yang diputuskan bihi dengannya ala kulli pada setiap abdin hambanya min ibadihi dari hamba-hambanya. Baik. Ya berarti yang benar itu gimana? Bahwa kematian adalah apa? Taghayyuru hal faqat, yaitu perubahan keadaan saja, bukan musnah. Kematian itu bukan musnah, tetapi kematian itu berpindah dari keadaan ke keadaan yang lain. Dan ruh yang tadinya gabung dengan tubuh memiliki kontrol terhadap tubuh sehingga dia bisa mendengar dengan alat, mendengar sesuatu yang fisik dengan alat pendengaran ini, dia yang tahu. Yang tahu dari pendengaranmu apa? Otak. Bukan. Otak itu masih alat. Ada sesuatu di dalam manusia yang memahami sesuatu itu. Apa yang ente dengar itu kan dengan telinga engkau menangkap sinyal. Sinyal ini masuk, kemudian diterjemahkan oleh otak. Otak itu menafsirkannya jadi paham. Jadi paham itu di mana? Di mana pemahaman itu? Itu ruh. Hadza huwal qalb. Semua anggota tubuh begitu. Dan dia kalau pengen ngambil sesuatu pakai tangan. Kalau dia pengen makan atau apa pakai, pokoknya dia ruh yang mengontrol tubuh manusia. Ketika terpisah ruh dengan jasad, apa yang terjadi? Dia tidak lagi bisa mengontrol tubuh. Tetapi di sana ada hal yang sifatnya memang diketahui oleh ruh secara langsung. Seperti apa? Dirasakan, seperti hal yang dirasakan. Seperti kesedihan dan kegembiraan. Itu yang gembira mana? Ada nggak mata gembira? Mata bisa gembira? Nah. Mata ngeliat sesuatu bikin gembira hati. Hati yang gembira kan? Sedih? Ada nggak tangan sedih? Kaki sedih? Ya, kaki sakit. Iya. Sedih nggak? Yang sedih hati. Senang hati. Kata beliau, segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh akan terpisah. Nggak ada lagi kontrol. Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan ma'rifatnya hati, dia mengetahui, dia senang, dia sedih, dia kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, dia tersesat, itu kebawa sampai mati. Karena itu sifatnya ruh memang. Sampai mati masih ada itu. Nempel terus sama dia. Sedih, senang itu ada. Kemudian beliau mengatakan ketika ruh terpisah, kemudian nanti akan dengan kematian ta'attal, khalas, jasad tidak bisa lagi berfungsi seperti biasanya, tapi ruh fungsinya tetap ada dan dia tidak hancur, dia tetap ada sampai dia dikembalikan kepada jasad. Dan kata beliau di sini ada perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri fi masail at-tauhid. Hal al-insan fil qabr, masalah di kuburan. Kalau di hari kebangkitan pasti ruh disatukan dengan jasad, pasti mutlak itu. Ya, disepakati itu karena jasad dibangkitkan kembali, kemudian ruh ditiupkan dan kembali kepada jasadnya. Jadi kayak kita sekarang kayak gini, itu di hari kiamat kayak gini. Gabung antara jasad dengan ruh. Tapi di alam kubur itu gimana? Kata beliau, tidak mustahil bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh lagi ke jasad dan disiksa dua-duanya di kubur. Tidak dianggap mustahil. Bisa aja, qudratullah salih lihada, maksudnya bisa. Tetapi bisa juga pendapat yang kedua yang mengatakan enggak, selama di kubur itu yang tersiksa itu adalah ruh saja. Jasad itu hancur. Normalnya hancur, banyak kan orang hancur. Ya. Itu pendapat yang kedua. Kata beliau, Allahu a'lam. Beliau nggak berani jazm, nggak berani karena ini mungkin dalam qudratullah, tetapi juga ini secara penelitian atau secara ngelihat kasat mata kayaknya nggak ada yang begitu, jasadnya balik lagi gitu. Atau rohnya balik lagi ke jasad yang sekarang ini. Kebanyakan udah hancur. Maka dia mengatakan Allahu a'lam.
bima hakama bihi ala ibadihi min ibad. Kita nggak tahu apa yang Allah tetapkan, terserah. Tetapi inti dari permasalahan ini yang paling penting diyakini bahwa di dalam kubur ada siksaan dan ada kenikmatan. Entah itu dengan jasad yang disatukan kembali atau hanya ruhnya saja, tetapi siksaan ada, kenikmatan ada. Itu yang paling penting. Yang ini masalah khilafiyah, Allahu a'lam. Kalau udah mati baru tahu. Sekarang kita nggak tahu. Tapi kalau ke hari kebangkitan itu udah yakin, karena memang kabarnya jelas. Begitu. Taib, Kamil. Wa innama, dan adapun ta'attulu menjadi tidak berfungsi al-jasadi, jasad bil mauti dengan Jangan gitu. Innama ta'attulul jasadi bil maut, sesungguhnya atau adapun ketidakberdayaan jasad atau ketidakfungsinya jasad dengan kematian, yudahi. Ya, ini baru baca apa, yudahi khabarnya kan. Jadi jelas bacanya akan sama atau menyamai ta'attuli a'dha. ta'attul a'dha'i, kosong tidak berfungsinya anggota tubuh. Az-zamin, Az-zamini, seperti orang yang lumpuh. orang yang tua gitu. Zamin itu orang tua udah nggak bisa bergerak. Tak seperti ketidakmampuan bergeraknya orang yang sudah lanjut usia. Bifasadi Bifasadi mazajin, dengan rusaknya tabiatnya. Mazaj itu berarti rusak daripada fungsi tubuhnya. Ya, tidak bisa lagi berfungsi. Entah nggak bisa ngelihat, entah nggak bisa jalan, gitu. Terus Yaqa'u fi, yang terjadi padanya. Wa bi syiddatin, dan dari parahnya, taqa'u, terletak fil a'sab, pada urat-urat. Ya, ini wa bi syiddatin taqa'u fil a'sab. Dan dengan sesuatu yang keras atau sesuatu yang berat yang menimpa kepada a'sab, kepada apa? Kepada a'sab, urat-urat ataupun saraf-saraf, ya, saraf-saraf. Terus tamna'u nufudh ruhi, tamna'u nufudh ruhi fiha, dan mencegah pengaruh roh di dalamnya. Iya, jadi fungsinya roh nggak bisa lagi. Contoh aja, ceritanya orang lumpuh misalnya. Gimana? Orang lumpuh sehat bisa, tapi roh nggak punya sinyal untuk menggerakkan itu, nggak punya. Dia mau, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam tubuh yang tidak sempurna atau tidak ada kekurangan terjadi, sehingga ruh walaupun pengen tapi nggak bisa berfungsi. Sama seperti itu ketika dia di alam kubur begitu, atau ketika meninggal begitu. Baik, Kamil. Fatakunu ruh, maka menjadi ruh alimatu, al-alimatu, mengerti, yang mengerti, al-akilatu, yang berakal, al-mudrikatu, yang memperoleh, memahami, al-mudrikah, yang memiliki idrak, yang memiliki pemahaman. Al-mudrikatu, yang memiliki pemahaman, baqiyatan, kekal. Tetap ada, bukan kekal, baqiyah, tetap ada. Jadi walaupun badannya udah nggak berfungsi, tapi ruhnya masih ada. Ya nggak? Orang yang lumpuh seperti itu, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, badan begini doang, tapi dia paham nggak? Baqiyah, berarti ruhnya itu masih ada, masih tetap ada. Ayo. Musta'milatan, yang bisa menggunakan, li ba'dil a'dha'i, kepada sebagian anggota tubuh. Yang nggak lumpuh, dia bisa gerakin. Tuh, masih ada berarti rohnya. Ya, ruh yang mengontrol itu masih ada, cuman yang ini lepas dari kendali dia karena ada hal tertentu terjadi. Taib. Wa qad ista'sa 'alaiha, dan telah melanggar kepada, ista'sa artinya telah sulit baginya. Jadi dia sulit mau mengendalikan ruh, pengen ngendaliin sebagian tubuh nggak bisa, dia sulit, berat gitu. Ada kayak gitu, bisa tapi berat banget ngerjainnya. Ah, itu ista'sa. Ayo. 'alaiha, atasnya, ba'duha, sebagiannya. Wal mautu, dan adapun kematian, ibaratun, adalah sebuah gambaran, an-ista'sa, dari an-isti'sa'i, dari sulitnya, al-a'dha'i, anggota tubuh, kulliha, semuanya. Tapi semuanya. Kalau mati gimana? Ya, dia nggak bisa kontrol semua, lepas dari kontrolnya. Kalau orang lumpuh, mati separuh berarti. Dia ruhnya nggak bisa kontrol yang lumpuh, tapi yang sebagian masih bisa. Begitu. Kamil. Wa kulul a'dha'i alatun, dan setiap anggota tubuh itu adalah alat. Semua anggota tubuh adalah alat. Ya. Waruhu, dan ruh, hiyal musta'milatu laha, dan adapun ruh, dia yang memakainya. Wa'ani, dan maksudku biruhi, untuk ruh, al-ma'na alladhi, makna yang wa'ani birruh,
yang aku maksud daripada pembahasan ar-ruh. Ruh itu apa? Karena ruh itu nanti ada dua macam kadang-kadang diartikan. Diartikan nyawa dan diartikan sebagai sesuatu yang bisa memahami. Ada dua. Kalau cuma sekedar nyawa, itu hewan juga punya. Bedanya kita dengan hewan, kita punya ruh. Loh, hewan juga hewan bernyawa? Enggak, kalau nyawa iya kita punya. Dia punya nyawa, kita punya. Tapi dia nggak punya ruh. Ruh alladhi yudrik. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah SWT. Ini ruh yang dinafkah khusus kepada anak Adam. Lah hewan-hewan kan enggak ada. Kalau cuman ruh yang dimaksud adalah nyawa, hewan juga punya nyawa. Bukan. Ente punya nyawa betul, tapi ente punya ruh. Ruh itu apa? Sesuatu yang Allah titipkan di dalam batin seseorang yang disebut dengan hati, bisa memahami, yudrik. Dan dia memiliki pemahaman lebih besar, lebih agung, pendengaran lebih hebat kalau dia lepas dari tubuh. Jadi ruh itu sebenarnya punya indera yang tinggi, punya pemahaman luas, punya dzauq yang tinggi. Tapi ketika dia terkunci di jasad, dia terkunci. Dia nggak bisa menggunakan fungsinya. Fungsi aslinya dia bisa ma'rifat, bisa memahami ini, bisa melihat sesuatu, nggak bisa, terkunci dengan jasad. Bagaimana caranya? Kalau jasad ini dibersihkan, artinya dia lepas dari belenggu jasmaninya, lebih condong kepada ruhnya, sedikit-sedikit bisa ngelihat, tahu sesuatu. Makanya ada kasyaf, ada mimpi, ada sesuatu. Ruh ini yang bisa ngerti. Dia yang merasakan itu. Hewan kan nggak ada yang mimpi. Alam mimpi punya manusia nih. Dia ngimpi begini, ngelihat begini, ngelihat kejadian yang akan terjadi, bisa itu ada. Ruh bisa tahu. Ya, dan itu tergantung bagaimana dia bisa ngelepas diri dari belenggu jasad ini tadi. Jasad itu bawaannya ikutin syahwat. Nah, itulah terjadi tahdhibul nafas wa mujahadah. Itu untuk menguatkan bahasanya sensitifnya si ruh tersebut. Sehingga dia yaduk, ngerasain ini, ngerasain. Kalau lepas dari jasad, wah rasanya lebih parah, lebih bagus. Lepas dari belenggu jasadnya. Ya, Imam Al-Haddad lahu qasidah fi hada. Ya, terkalam bicara tentang si ruh, bahwa engkau dulu di alam apa, melihat apa, mengetahui apa. Akhirnya ente malah tersimpan di jasad sehingga terbelenggu, nggak bisa merasakan apa yang engkau bisa rasakan, engkau bisa ketahui begitu. Nah, ruh ini luar biasa dan itu termasuk keistimewaan khusus punya manusia doang. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia mukallaf. Mukallaf dia sekarang. Dia bisa dituntut untuk kenal kepada Allah gara-gara dia punya ruh itu tadi. Kalau hewan kan nggak disuruh sama Allah untuk kenal kepada Allah. Nggak disuruh untuk Allah perintah atau larangan, nggak ada. Terserah bebas makan, minum begitu aja udah. Ya, manusia nggak begitu karena dia punya keistimewaan itu ruh tadi. Jadi pembahasan begini tentang mati, tentang apa, tapi beliau juga punya omongan tentang memahami tentang hakikat ruh manusia. Di sini beliau akan mengatakan, "A'ani birruh wa ish al-ma'na alladhi, makna yang dimana yudriku mengetahui minal insani dari seseorang, al-uluma ilmu-ilmu wal alama dan kepedihan-kepedihan, wal ghumuma dan kesusahan atau kesedihan. Baik. Waladzatil afrah dan kelezatannya, kesenangan. Kelezatan-kelezatannya, kegembiraan. Itu ruh yang ngerasain tuh. Terus wa mahma batala tasarrufuha, dan tatkala rusak tindakannya, fil a'dha'i dalam anggota tubuh, lam tubtil tidak menjadi rusak, lam tabtul tidak rusak, tidak batal, maksudnya tidak rusak atau tidak dianggap tidak berfungsi, apa? Minha darinya al-ulumu ilmu-ilmu wal idrakatu dan pengetahuan-pengetahuan. Jadi nggak putus. Ketika dia lepas dari jasad bukan berarti dia jadi bego, jadi nggak ngerti, malah dia tahu. Idraknya tetap ada. Maklumat tahu dia. Makanya dalam kubur manusia tetap paham apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, paham dia. Nggak putus dia. Ruhnya itu masih ngerti. Taib. Wala batala dan tidak menjadi rusak. Minha darinya al-afrah kesenangan, wal ghumumu dan kesusahan. Wala batala dan tidak menjadi rusak juga minha darinya qubuluha penerimaannya, lil alami bagi kepedihan, wal ladzati dan kelezatan-kelezatan,
Wal insanu dan adapun seseorang bil haqiqati dengan hakikatnya huwal makna yaitu al mudriku yang mengetahui lil ulumi untuk ilmu-ilmu, walil alami dan untuk kepedihan, walil ladzati dan untuk kelezatan, wal ladzati dan untuk kelezatan-kelezatan. Wa dzalika dan hal tersebut la yamutu tidak meninggal, ay la yan'adamu, ay la yan'adimu maksudnya adalah tidak ada, tidak menjadi, tidak ada, tidak menjadi adam. Artinya ruh ini tidak akan mati, manusia itu tidak akan mati, maksudnya tidak akan punah, tidak akan hancur total, nggak ada, karena dia walaupun meninggal cuman lepas dari jasad tapi dia tetap memahami, tetap merasakan kenikmatan dan tidak kesedihan. Taib kamil ma'na al-maut. Wa ma'na al-mauti dan adapun makna kematian inqita'u terputusnya tasarrufihi tindakannya, pengontrolannya anil badani dari badan wa khurujul terhadap badan, anil badani terhadap badan wa khurujul badani dan keluarnya badan an dari an yakuna alatan lahu yang dimana dia menjadi alat baginya, bagi ruh ya. Taib kama anna ma'na zamana sebagaimana makna dari kelumpuhan, khurujul yadi keluarnya tangan, an dari antakuna alatan musta'milatan dia dari alat yang selalu dipakai. Fal mautu maka kematian zamanatun adalah sebuah kelumpuhan, mutlaqatun yang sangat benar, yang mutlak, yang total maksudnya. Mutlaqah di sini berarti total, keseluruhan maksudnya. Mutlaqatun yang total fil a'dha'i pada anggota badan kuliah semuanya. Wa haqiqatul insan dan hakikatnya manusia nafsuhu adalah dirinya, wa ruhuhu dan ruhnya. Wa hiya baqiyatun maka itu adalah hal yang kekal, tetap ada. Nanti na'am wa taghayyuru halihi min wajhain. Nah, memang perubahan keadaannya dari hidup ke kematian ada dari dua keadaan atau dua gambaran, nanti disebutkan lagi. Alhasil bahwa beliau ingin menetapkan bahwa manusia itu nggak mati. Ada meninggal dunia, iya meninggal dunia tetapi nggak mati. Artinya itu tetap ada. Pemahamanmu tetap ada. Ya, cuma nanti pindah dari alam ke alam lain, betul. Dan engkau tidak bisa lagi menggunakan anggota tubuhnya yang dulu engkau bisa gunakan. Tapi ruhnya, keadaannya masih tetap ada. La ilaha illallah.